Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, saya Syamhananan dan saya Jena di Rubik Ruang Bincang Asik. Nah Jen, jadi kenapa sih kok hari ini kita agak vibes-nya agak beda nih? Jadi Beda. Jena kenapa nih bawa ukulele? Bawa ukulele kenapa? Jena mau bawain satu lagu nih yang lagi viral biasanya. Apa sih di itu? TikTok. Coba dong, satu lagu. Denger Ya. ya. Nanti kawan-kawan di rumah pasti, wah ini ada hostnya nih nyanyi nih. Hostnya nih lagi. Oke, buka telinga gede-gede ya. Oke. Begitu sulit lupakan Rehan, apalagi Rehan baik. Nah, ada apa lagi kan dibilang baik Rehan nih. Oke. Kayak kurang mantap, kurang seru nih suaranya. Nah, Jen, ini aja kenapa? Karena kita nih teman-teman ada nih. salah seorang ya akan kita undang dan suaranya cukup enak didengar nih Jen. Siapa tuh? Nah, nanti bentar lagi akan kita panggil. Tapi nih ngomong-ngomong masalah musik nih Jena, pasti nih kita dalam keadaan apapun, mau itu sedang santai-santai, sedang sibuk bekerja, tidak kurang ataupun kurang rasanya kalau nggak ada musik. Bahkan Iya. tuh lebih santai, lebih rileks. Makanya tuh Syam, Jena kalau di rumah kalau nggak ada musik tuh kayak aduh dunia ini hampa. Nyapu pun pakai musik, nyuci piring pun pakai musik gitu di rumah. Jadi Kalau semua Syam harus musik. Kalau Syam tuh lagi buat tugas ataupun lagi santai-santai tuh nggak kurang gitu kalau nggak ada musik. Bahkan pun kalau misalnya nggak ada, sepi gitu, iya sepi sunyi banget gitu ya. gitu. Oke, nah Jena, kalau misalnya kita ngebahas tentang musik, ada salah seorang bintang tamu kita yang multi talent pastinya. Bukan hanya sekedar bermain musik, bukan bermain musik sih, maksudnya musikalisasi. Dia itu pandai bernyanyi pastinya Kak. Oke. Siapa sih dia? Oke, inilah dia, kita panggilkan Bang Muhammad Nur Sheha. Oke. Halo. Halo. Oke, silakan udah Bang. Thank you. Oke, nah gimana nih kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Fit. Fit ya, alhamdulillah. Kalau kabar teman-teman di rumah gimana? Gimana nih? Sehat kan? Alhamdulillah pasti sehat, kita doakan. Semoga sehat semua ya. Syam sendiri sehat gak Syam? Alhamdulillah sehat nih saat ini. Kayaknya lusu kayak gini. Enggak ada yang lusuh nih. Berhenti semangatin ayam kayaknya ini. Aduh, kalau ngomong ayam ya agak lain nih Kalau kan Bang kita. sehat tadi semangatin ayam belum Bang? Aduh, gimana ya bilangnya? Belum kepikiran atau gimana nih Bang? Apa? Nanti aja ya, Di belakang aja ya tanyanya. Siap. Oke, luar biasa. Oke, Bang, ini biasa dipanggil apa? Bang Biasa disapa Sheha. Bang Sheha. Atau sekarang panggilan populernya Gondrong. Sekarang gondrong Bang ya? Karena lagi di talk show jadi diikat Bang ya biar. Iya. Dulu Syam nih gondrong juga Bang? Iya. Ya kebetulan nih lagi sumpek banget dan Ini ya, potong aja. repetan orang tua ya kan, potong. Oke, potong lah. Aduh. Atau ayamnya nih Ya, biar Allah. potong. Kalau itu nanti aja kita bahas Nanti Bang ya. aja. Syam sedikit info nih tentang Bang Sheha nih, apa tuh? Pasti teman-teman di rumah penasaran. Oke, jadi Bang Sheha ini adalah mahasiswa aktif YIN Langsa dan beliau juga kerap memiliki keahlian ataupun lebih suka di bidang seni. Seninya itu banyak, bermusik, seni melukis, bahkan pun dalam kurun waktu beberapa hari yang lalu Bang Sheha ini sering dipanggil-panggil untuk menjadi MC Bang ya. Nah, di acara-acara wedding. Ya, saya pria panggilan. Oh, pria panggilan. Oh, selain wanita panggilan Iya, ini ada juga pria panggilan. panggilan. Bang, ada job nih Bang, lanjut. Gitu ya. Karena Bang bisa booking Bang. Oh bisa. Open bill. Tanggal berapa? Ya. Ini bisa ya nanti. Oke, dari sekian banyak kegiatan Abang untuk saat ini lagi sibuk-sibuknya apa nih? Kalau untuk saat ini masih sibuk bermusik, nyanyi pastinya. Baik itu di live musik di kafe-kafe ataupun kalau siang itu di wedding. Nah, wedding singer. Sama juga nge-MC juga. Ya, berarti tiap hari tuh ada aja kayak siang ini, malam Amin. ini,
subuh nih apa subuh bang? Sholat tentunya. Sholat. Tahajud ya, tahajud. Oh tahajud. Iya. Orang Islam kan. Oke. Luar biasa. Bang, ngomong-ngomong ini kenapa itu abang tertarik di musik gitu? Atau kalau musik ini bisa menenangkan hati atau apa gimana? Awal mulanya itu kayak udah musik itu pertama saya juga nggak kepikiran sih bakal bermusik, bisa nyanyi segala macam, karena untuk basic sama sekali tuh nggak ada. Nggak ada basic menyanyi itu, nggak ada. Cuman karena awalnya suka dengar lagu segala macam, terus kayak pengen coba buat, kayaknya aku pengen deh bisa nyanyi kayak gitu kan. Lihat orang mungkin. Iya, kayak gitu, tertarik lihat penyanyi favorit kita di televisi gitu kan. Jadi ya udah coba-coba mulai nyanyi gitu. Walaupun pada awalnya itu saya nggak ada basic nyanyi sama sekali, tapi cuma ada basic di vokal untuk tilawah. Suara. Gitu. Biasanya tilawah. kalau orang dipanding tilawah tuh pasti suaranya tuh Suaranya bagus, tinggi gitu ya. Bisa jadi. Bilang gitu Bisa kan. seperti itu lah kira-kira. Tapi kemungkinan besar kebanyakan seperti itu. Seperti itu. Tadi ada abang bilang lihat-lihat penyanyi favorit. Iya. Penyanyi favorit kamu itu siapa sih? Dulu awal pertama kali itu suka banget sama Afgan. Yang ada sedikit di sini tuh, aduh manis. Tapi saya nggak ada, ketutup lemak. Nah itu, terus seiring berjalannya waktu, semakin ke depan semakin banyak nih penyanyi-penyanyi yang muncul dan yang jadi baru gitu kan? yang baru dan jadi favorit juga dari segi musikalitasnya, suaranya, teknik vokalnya segala macam gitu, kayak Tulus, Marcel juga favorit, terus almarhum Glenn Fredly, itu lebih itu tentu favorit banget itu. keren kali itu lagu-lagu. Dan itu kan beberapa aktor ya yang menjadi kiblat abang dalam bermusik, dan untuk belajarnya sendiri nih abang. Kalau untuk belajarnya itu saya secara otodidak gitu ya. Udah kayak Kayak latih-latih, nyanyi gitu aja. latih-latih kayak terus kayak tanya pendapat gimana menurut teman gitu kan, gimana kira-kira apa kurang ini segala macam. Oh udah bagus. Terus tapi tetap berkembang seiring, bahkan sampai sekarang itu tetap terus sambil belajar, baik itu dari YouTube segala macam itu, dari teman-teman yang mungkin punya basic nyanyi ataupun punya basic pendidikan di dunia musik segala macam, itu tetap masih belajar sampai sekarang. Dan memang abang banyak berteman dengan orang-orang yang suka musik gitu. Iya, alhamdulillah punya banyak teman yang memang di bidang musik gitu. Musik berarti kayak berarti itu kalau udah ada temen-temen tuh apa abang bentuk band atau gimana itu, ada nggak bang? Nah, jadi itu awalnya itu tidak ada rencana untuk punya band malahan, karena dari awal sih kalau saya tuh nyanyinya sendiri ya, kayak lebih ke vokal solo. Bahkan ketika di kampus pun setiap ada perlombaan saya ikut tuh kan vokal solo, tidak ada tuh namanya lomba band itu. Kayaknya belum ada sih selama ini di sini, selalu vokal solo kayaknya. Nah, masih dari situ agak kurang tuh bang. iya, jadi kayak masih vokal solo terus. Nah, awal mulanya itu saya sebelum di band, waktu itu pertama kali di kampus ada kompetisi pionir gitu. Nah, sesudah seleksi di kampus itu kebetulan saya ikut, kemudian alhamdulillah lolos, berangkatlah ke Banda Aceh. Nah, itu pionir pertama kali PTKN se-Indonesia waktu itu. Berarti dari kampus itu? Iya, dari yang kampus. gitu. Nah, berangkat ke Banda Aceh, ikut lomba, ya kalah gitu kan, nggak menang. Maksudnya ya masih, berarti harus banyak yang harus dipelajari lagi gitu. Nah, pulang dari event itu, kompetisi itu, di situ awal mulanya ada teman. Nah, kebetulan dia alumni Cotkala juga, YIN. Dia sudah punya vokal grup. Nah, vokal grup untuk nyanyi di wedding. Nah, kebetulan dalam konsep yang Islami, lagu-lagu Islami, Arabik, gitu ya seperti itu. Karena saya kan kebetulan kan waktu itu ikut kompetisi itu lomba pop solo Islami kebetulan. Nah, terus ketemu sama temen ini, diajak untuk gabung sama grupnya. Nama grupnya Samara Voice. Nah, Samara Voice. Kemudian dari situ mulai belajar lagi tuh. Nah, dari grup itulah nyanyi di wedding. Dari situ mulai berkembang tuh, ngakar semuanya tuh, cabang-cabang. Dari situlah semuanya itu entertain segala macam. Di situ saya belajar. Berarti kayak
apa air yang mengalir gitu, yang ketemu gitu kan. Jadi ini ikut itu Bang ya. Jadi begitu di wedding itu baru tahu ternyata kalau nyanyi ini nggak cuma sekedar nyanyi gitu kan. Kalau cuma nyanyi doang, yang banyak, yang bagus lebih banyak gitu kan. Pasti tentunya tuh Bang. Kalau cuma nyanyi-nyanyi aja kayaknya kurang ini. Jadi kayak dari situ awalnya coba mulai lebih interaktif, lebih entertainnya dikuatin lagi. Nah, dari situlah mulai belajar. Nah, dan dari situ juga berkembang ke kemampuan-kemampuan yang lain seperti public speaking, MC segala macam dari situ juga awal mulanya. Oh, jadi dengan Abang join di band ini merebah kemana-mana ya? Iya. Di MC. Karena ternyata ketika terjun ke dunia seperti itu masih belum cukup nih ternyata, belum kuat gitu, belum kuat apa yang udah ada sama kita tuh belum kuat. Berarti kita harus belajar lagi. Oh ternyata masih luas gitu. Abang tadi udah bilang kalau Abang pernah ikut pionir di Banda Aceh. Apakah ada event-event yang lain yang di kampus ini Abang ikutin gitu? Selain pionir di Aceh, di Banda Aceh itu Bang? Pernah di 2019 itu di Malang, pionir di Malang itu. Berarti di Malang. Nah ini teman-teman kita lihat foto waktu Bang Sheha mengikuti pionir di Malang. Waktu itu Bang Sheha memenangkan juara 3 ya Bang? Iya alhamdulillah juara 3 dan belum gondrong ya. Belum gondrong itu masih gak seger gitu kan? Ini nggak seger. Mas seger juga Bang, maksudnya itu lebih fresh lagi. Oke, jadi masukan kayaknya harus potong rambut besok. Gak apa-apa, nanti hilang panggilan Abang yang gondrong tadi. Hilang labelnya ya. Label. Oke, nah coba nih Abang bisa nggak cerita spill nih masa Abang waktu pas ikut event-event itu? Oke, khususnya di Malang ya, waktu di Malang. Jadi waktu itu memang kebetulan ingin sekali nih ikut event itu. Kalau bisa harus berangkat ke Malang gitu ya kan. Dengan persaingan yang sangat ketat antar fakultas, antar jurusan gitu kan. Dan alhamdulillah dengan usaha yang sangat-sangat maksimal lolos dan berangkat ke Malang waktu itu. Kemudian dengan PD-nya berangkat itu kayak tiba-tiba sampai Malang itu kayak udah down gitu kan. Kenapa Bang tuh bisa down padahal itu udah semaksimal mungkin nih persiapannya tuh? Karena seluruh Indonesia. Oh ya, tentu. Jadi waktu itu kompetisi pop solo Islaminya itu, cabang pop solo itu pesertanya 58 orang. Dari berbagai provinsi. Dari berbagai universitas Islam. Tentunya 58 seluruh Indonesia. Nah, dari situ timbul rasa kayak aduh, mampu nggak sih kayaknya? Oh iya, kayak aduh, udah duluan insecure kan bahasa sekarang insecure. Kan? Terus kayak ngerasa takut mengecewakan itu juga kan. Ada beban di situ. Walaupun kita rasa bawa nama kampus. Bawa nama kampus, bawa nama daerah juga. Karena kebetulan waktu itu menang juara 3 dan dari Aceh itu cuman kita gitu. Oh, berarti dari Banda Aceh nggak ngirim Bang? Ngirim tapi mereka nggak lolos gitu, nggak lolos ke final gitu kan. Jadi baratnya ketika masuk final itu kayak ngerasa waduh, ini satu-satunya dari Aceh nih, sedangkan Universitas Islam di Aceh kan nggak cuma IAIN, ada UIN, ada UIN IAIN Loksmawe. Iya, Takengon juga ada gitu kan. Jadi kayak lebih beban lagi nih. Waduh, terakhir ya udah pasrah ikhlas sama Tuhan, ya kan. Berdoa aja gitu kan, kayak ya udah go with the flow aja lah. Yang penting kita udah totalitas, udah latihan segala macam udah maksimal. Masalah hasilnya ya sudah, itu urusan Tuhan. Urusan di belakang. Tapi nyangka nggak Bang kalau bisa, dapat juara 3 pertama udah down gitu, tiba-tiba juara 3 gitu kan dari 58 peserta. Iya, selain terkejut shock juga sih, kok bisa gitu. Maksudnya itu bahkan saingannya itu selain seluruh Indonesia dan bagus-bagus gitu. Bahkan ada beberapa peserta itu yang memang sering kita lihat di TV loh. Itu yang bikin down apa? Itu yang bikin down. Sering kita lihat di TV, kayak di ajang-ajang kompetisi nyanyi segala macam di TV itu. Ataupun sering kita lihat di YouTube gitu kan. Itu makin down itu kayak, aduh, belum ada apa-apa ya.
Dan di saat Gitu. itu abang ada teman ataupun orang yang dari Aceh yang mendukung abang yang menjadi Bang Kuat, atau sebatas pasrahkan ini kepada Tuhan? Yang pertama yang pasti keluarga itu Iya, support baga doa orang tua. gitu, selalu nanya orang tua saya nggak ada lagi. Jadi keluarga, Nah, keluarga itu kayak ya kerabat-kerabat dekat gitu kan. Jadi tapi yang paling kuat itu ya pelatih Oke. ofisial saya itu Bapak Muslim yang di Tarbiyah. Oh, Pak Muslim Pak Tarbiyah. Muslim, terima kasih Pak Muslim. Woi, ini harus dikirim ke Pak Muslim ya. Iya. Bangga, Masya Itu Allah. luar biasa, itu dukungan beliau, nasihat beliau juga sangat berpengaruh buat saya waktu itu. Nah, jadi itu juga yang jadi penguat. Beliau terus dampingi saya, beliau terus tanya apa kebutuhan, apa perlu, apa segala macam itu beliau cek selalu. Dan nggak fasilitas pernah. abang tuh aman di situ. Iya, nah segala macam itu aman dibuatnya. Itulah kira-kira. Oke bang, untuk target kedepannya nih bang, kan sekarang lagi bergelut di dunia musik nih bang. Untuk target kedepannya abang, apakah abang mau ikut kayak, ada kan sekarang audisi gitu bang? Untuk target kedepannya apa bang? Tahu? Kalau audisi tergantung ya. Kalau kira-kira ada event atau audisi itu kalau tergantung mood juga sih kalau. Oh, katanya Kalau kayaknya ini bisa diikutin ikut gitu. Kalau kayaknya nih alah nggak usah deh, nggak usah. Kayak lebih ke dari diri sendiri aja sih, kayak membuat karya, buat lagu segala macam ke depan, pokoknya buat karya lah gitu ya. buat Ke depan karet. seperti itu. Ngomong tadi kan udah bilang masalah event-event. Untuk sekarang ini ada nggak yang kemarin atau beberapa hari bulan kemarin ada nggak ikut event-event gitu bang? Ya di kampus pun atau di luar kampus? Kalau di luar kampus kayaknya belum ada ya. Cuman terakhir kemarin sempat ikut Yang pesona. Pesona, iya. Pesona itu di Bandung. Itu ceritain bang, gimana pengalaman abang yang ikut di Pesona di Bandung itu? Kalau misalnya di Bandung kemarin bulan 8 ya. Bulan 8 kemarin, iya bener ya bulan 8. Iya. Iya. Saya lupa. Kami juga lupa ya. Bulan 8, awal bulan 8 itu. Kita tanya di teman-teman ya, Iya. nanti komen aja. di Nanti komen kalau salah dikoreksi ya. Ya. Jadi itu pengalamannya juga luar biasa, walaupun pulang dengan tangan kosong. Nggak apa-apa bang. Tapi nambah pengalaman Iya. gitu. Pengalaman itu adalah hal Pengalaman. suatu berharga. Sejauh mana berat sama event abang di Malang yang lalu? Oh, lebih berat yang ini Sekarang. karena udah pasti dibandingkan di Malang itu bahkan 2019 ke 2020 2 ya? berapa tahun itu? 3 tahun. 3 tahun. Nah, dalam kurun waktu 3 tahun itu banyak sekali yang lebih berkembang. Iya sih. Apalagi kalau dari segi kompetisi pop solo itu pesertanya mereka juga udah jago-jago gitu. Udah pandi-pandi gitu bang. Pintar dan memang luar biasa perkembangannya dari teknik vokal segala macam itu bagus gitu, dan juga mereka mendatangkan juri-juri yang profesional. Wih, abang kenal nggak itu Bravo. juri-jurinya itu? EN Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Mantap jiwa. Itu pesaing terberat atau gimana? Gimana ya? Bentar ya. Persaingan Persaingannya juga berat. Kemudian dari kesiapan pun saya masih kurang siap ternyata. Itu saya akui. Masih kurang persiapan. dari yang Malang kemarin agak kurang maksimal. Kalau maksimal lebih maksimal waktu di Malang. Kalau waktu di Bandung kurang maksimal di persiapan. Apa? Walaupun kayak gitu pengalaman berharga, bisa ikut kompetisi-kompetisi gitu. Iya, gitu. Benar. Dah bang, untuk abang yang sudah lama di dunia musik, kira-kira ada nggak terpikir untuk kedepannya memang musik ini berpengaruh besar nih untuk masa depan abang dan menjanjikan untuk material ataupun penghasilan dan lain sebagainya? Kalau dari segi penghasilan, kalau menurut saya nggak terlalu sih, karena lebih ke musik ini hobi sebenarnya. Oke, hobi. Passionnya memang iya di situ. Tapi kalau untuk mata pencaharian ataupun untuk penghasilan, saya lebih ke bisnis sebenarnya. Abang ngomong ada bisnis apa? Bisnisnya, ada rahasia banget ya. Biar negara ya. Jadi saya sempat berbisnis
walaupun ini sekarang lagi off, saya sempat jual-jual ini baju kayak gitu, ya, kaos-kaos distro distro, iya di rumah, tapi secara online ya gitu, lebih ke situ sih. Terus kalau misalnya kalau dari segi pencarian, selain dari bisnis saya lebih ke kayak MC, MC wedding gitu bang ya. MC wedding. Dan ini tuh job-jobnya apa lagi deras-derasnya atau? Kalau untuk bulan ini stagnan sih, maksudnya nggak ada naiknya enggak, turun enggak, maksudnya kayak biasa aja gitu. Iya. Nggak ada Dari yang- band abang sendiri apakah itu menghasilkan atau gimana, atau khusus abang buat bentuk suatu band ini untuk komersil atau untuk menciptakan suatu karya tuh bang? Tujuannya tuh. Tujuannya itu nggak tahu juga, soalnya terbentuknya band itu ini bukan vokal grup ya, ini beda sama kayak Samara Voice. Samara Voice itu memang udah lama saya masuk ke situ hingga sekarang, tapi kalau di band itu namanya kita project. Nama bandnya kita guys. project. Iya. Itu terbentuk 2021. Oh, baru setahun ya bang ya? Setahun, 2021 itu terbentuknya. Nah, kemudian, nah itu terbentuknya pun secara tidak sengaja. Jadi kayak kita punya teman-teman yang punya skill di musik, mungkin dia bisa vokal, mungkin dia bisa gitar, bass, drum segala macam. Memang udah nongkrong bareng kayak ya udah kita ada permintaan nih dari cafe ini, tapi nggak punya grup gitu. Udah kamu aja deh yang main ini, kamu aja main ini, oke gitu. Ya udah terbentuk dengan Kayak sendirinya. terbentuk dengan sendirinya Dan gitu kan. tidak ada tujuan untuk Komersial tadi bang. komersil ataupun kayak oh kita harus cari uang sebanyak-banyaknya, enggak. Jadi kayak kita lebih fun karena Hobi konsep gitu kan, hobi hobi gitu. bertujuan untuk menghibur orang aja, udah itu, menghibur teman-teman karena kita punya teman banyak gitu, daripada mereka jauh-jauh pergi ke Medan liburan Iya, gitu betul. kan, di Langsang nggak ada hiburan, nggak ada yang bisa dinikmati. iya juga. Jadi ngapain kita aja udah kita nghibur teman-teman kita sendiri daripada menghabiskan uang keluar gitu ya kan. Iya, betul sekali, gengs. Kayak gitu. Jadi nggak ada tujuan yang kayak kita harus mencari uang sebanyak-banyaknya, kita harus kaya dengan band ini enggak. betul. Jadi lebih ke fun gitu. Pernah nggak abang terpikirkan, kan ini sekarang gelut dunia musik, mikirkan kayak aku nih mau buat lagu gitu. Nah, itu sudah terpikir dan sedang dalam progres untuk penciptaan lagu. Dan itu yang bantu teman-teman band yang secara tiba-tiba diwujudkan itu? Iya. Abang sendiri? Iya, sama teman-teman. Berarti gitu. Oke bang, agak kasihlah sedikit suara emas gitu ya, Iya. percikan-percikan Teman-teman cinta di rumah gitu. nih mau denger ya kan? Iya, Oke. kasihlah nyanyi sedikit, boleh bang? Boleh nggak? Boleh nih. Boleh tentunya. Oke. Oke, dengar Kita denger nih, kawan teman-teman. rumah. Oke, Boleh. boleh duduk, boleh berdiri, boleh bang. Cek. Segan ya. Jangan tegang. Aduh malu ya. Kok grogi ya? Padahal udah pernah nampil di mana-mana. Tapi di sini grogi saya. Ya bang. Dikit aja ya. Iya, Boleh. dikitnya nggak apa-apa. Kita keluarin suara Ini emas, mungkin Abang. lagu ini banyak yang tahu, lagi sedang viralnya. Oke. Dari Rizky Febrian. Nah, Selama jantung ini berdetak, ku akan selalu menjagamu hingga akhir waktu. Selama nafas ini berhembus, tak akan ada cinta yang lain hingga tua bersama. Alam Suaranya lagi ngomong di depan semua orang. gitu. Nggak apa dah, bagus banget tuh. Oke, mungkin sekian Bang, terima kasih nih udah menyempatkan waktunya untuk berhadir, kita sharing-sharing dan Iya. mengulik-ngulik beberapa apa sih yang ada dari Bang Syekh ini. Oke, dan mungkin itu saja cukup perjumpaan kita teman-teman, dan jangan lupa dukung kami di channel YouTube IBP Entertainment. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Ya. Oke, saya Syam Hananan mohon undur diri. Dan saya Jena, kembali lagi di Ruby Ruang Bincang Asik. Oke.